di Kabupaten Kendal itu tidak terjadi persoalan tadi, termasuk saya baru saja melacak kajian tentang Iran dan Israel bahwa berapa banyak kerugian dua bangsa itu pada saat setelah perang Iran Israel, lalu kemudian berapa manuskrip yang hilang dan hancur. Karena sekali lagi bahwa bom yang hempaskan di dua negara itu semua tidak beraturan, artinya menyasar ke berbagai penjuru kan, termasuk universitas, lalu kemudian museum, lalu perpustakaan. Nah, disitulah kemudian bahwa sebetulnya Iran adalah bangsa yang punya tradisi keilmuan yang kuat, terutama di Khurasan itu banyak manuskrip-manuskripnya yang hancur lebur. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah itu sudah tidak punya peradaban lagi karena manuskripnya hilang. Nah, oleh karena itu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak mengalami nasib yang sama terhadap kasus-kasus yang tadi kita kaji bersama, paling tidak harus ada upaya untuk menyelamatkan tadi. Nah, ini barangkali yang bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa inisiasi dari Perpustakaan Kendal dan LTNU Kecamatan LTNU MWC Kecamatan Kaliwungu itu punya inisiatif yang luar biasa, yaitu dalam rangka menyelamatkan ini semua. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Pertama, inventarisasi. Jadi saya yakin di semua penjuru kota di Kabupaten Kendal itu punya banyak manuskrip. Ada yang masih disimpan, ada yang di lemari, bahkan mungkin Pak Ifauyi belum tahu kalau di Pogo itu lemari yang tidak pernah dijamah, itu mungkin ada manuskrip. Misalnya Stambul deh, Stambul tahu ya? Stambul itu Quran yang paling kecil itu yang ditulis dari itu mungkin di pondoknya Pak Ifauyi ada. Nah, ini setelah ini mungkin kita melacak bareng-bareng, terutama Pak Sapek itu harus bisa mencari manuskrip yang di sana. Nah, diburu artinya didata, lalu kemudian membuat semacam penjelasan kepada generasi muda untuk tertarik dalam kajian manuskrip. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman LTNNU. Berikutnya digitalisasi, setelah dilacak lalu digitalisasi, didata. Nah, lalu ditempatkan yang aman agar tidak terjadi kemusnahan. Kenapa? Ya karena memang kita lihat bahwa manuskrip itu rentan sekali terhadap kerusakan. Saya lagi-lagi sering banyak ngomong di hadapan teman-teman para pecinta manuskrip bahwa memegang manuskrip tanpa alas itu pasti akan membuat manuskrip itu usianya lebih rusaknya lebih banyak daripada awetnya. Karena perbedaan antara di Indonesia dan di Belanda, kalau di Indonesia itu kan negara tropis, maka kemudian setiap manuskrip itu harus ditempatkan di AC yang paling tidak 16 sampai 18 derajat. Nah, kenapa di Belanda dibiarkan begitu? Karena negara yang sudah tidak harus pakai AC, bahkan kemudian pakainya malah pemanas kan begitu. Maka manuskripnya lebih awet-awet di sana, termasuk orang-orangnya juga gitu. Nah, oleh karena itu dengan menyimpan di tempat yang aman itu bagian dari upaya kita. Kemudian mendeportasi, terjadi perang misalnya, itu paling tidak kita harus deportasi, menyimpan ke tempat yang aman atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya yakin di salah satu peserta ini Mas Safik yang punya manuskrip paling banyak. Nah, saya khawatir kalau terjadi apa-apa di rumahnya Mas Safik, itu selesai peradaban Kaliwungu. Nah, maka salah satu upayanya Mas Safik harus rela untuk memindahkan manuskrip-manuskripnya yang ada di rumahnya Mas Safik ke tempat yang aman misalnya. Atau mungkin hanya sebulan ditempatkan di Perpustakaan Kendal, lalu dirapikan dulu rumahnya, baru kemudian kalau rumahnya sudah bagus, baru dikembalikan lagi. Ini salah satu upaya dalam rangka menyelamatkan manuskrip, termasuk menyelamatkan Mas Safik sendiri kan begitu. Dan yang terakhir adalah katalogisasi, dan ini yang menjadi hal penting. Sorry, ini yang bawahnya agak beda. Katalogisasi itu adalah menyusun karya-karya itu sebagai salah satu runtutan agar
peneliti itu benar-benar bisa melihat, oh ternyata Pak Yai A punya 15 manuskrip, Pak Yai B punya 30 manuskrip dan lain sebagainya. Nah, katalogisasi penting karena apa? Untuk memberikan draft awal, mengenalkan awal bahwa setiap peradaban itu terdata dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian konsep yang bisa kita hadirkan di sosialisasi pendataan manuskrip yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kabupaten Kendal. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk dari Bu Ati dan Pak Wahyu, dan dari MBJNU Pak Fauzi dan Pak Romo Abdullah. Saya kira itu Mas Samsul, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jadi teman-teman, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ati, bahwasanya pendataan manuskrip di Kabupaten Kendal oleh Perpustakaan Kabupaten Kendal ini sudah dimulai dari tahun 2024, dan saya bersama teman-teman di dalamnya Mas Guru itu terlibat di dalamnya, dan sampai saat ini pendataan itu sudah mencapai 23 manuskrip, dan kebanyakan hampir sekitar 95% kesemuanya itu merupakan teks-teks keagamaan yang isinya memang terkait dengan fikih, tafsir, kemudian nahwu, soroh, dan sebagainya. Karena memang hampir keseluruhan manuskrip tersebut berasal dari pesantren. Nah, di antara 23 manuskrip tersebut, kesemuanya itu berasal dari daerah Pantura ataupun pesisir, mulai dari Awasari, Kampung, Pegadaian, dari Nampung, Kendal, sampai Langsong. Dan yang belum ada untuk tahun kemarin itu memang dari Kecamatan Kaliwungu. Padahal di Kaliwungu sendiri merupakan kecamatan yang jumlah pesantrennya itu paling banyak, dan juga pesantren di Kaliwungu ini kebanyakan juga pesantren sepuh. Dan untuk tahun ini dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal memang difokuskan di Kecamatan Kaliwungu, dan memang harapan kami semua semoga untuk tahun ini bisa lebih dari tahun kemarin, entah 40, entah 50 dan sebagainya. Oke, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita buka 3 pertanyaan. Silakan bagi para hadirin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mas Safik. Oke, Bu Ati. Oke. Terima kasih. Mungkin kami akan bertanya terkait seperti kami ketahui sebagai orang awam bahwa Kaliwungu itu adalah kota santri gitu nih. Kalau menurut Pak Ilmu, Pak Abdullah, bagaimana kondisi naskah kuno di Kaliwungu? Sementara kami yang dari luar kan hanya melihat santri-santri dan pesantrennya banyak. Sudah disampaikan Mas Samsul juga banyak pesantren sepuh gitu nih. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua ini mungkin tanggapan dari Pak Fikri tadi menyampaikan bahwa keselamatan naskah kuno juga penting, karena pada saat kami pendataan naskah kuno di tahun 2025 ada salah satu pemilik naskah kuno yang naskah kunonya akhirnya hanya sisa beberapa di Pandes. Pak Lazim di Pandes nih. Beliau rumahnya di Pandes, jadi kebetulan terjadi kebakaran. Jadi naskah kuno yang dibawa ke perpus pun yang selamat dan sebagian sudah agak terbakar, yang lain katanya terbakar habis. Ngatan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mewakili Naskah-naskah yang ada di Kaliwungu itu berada di beberapa tempat.
terutama adalah para ahli waris yang mereka masih dalam kategori keluarga ulama. Jadi keluarga penulis naskah atau keluarga ulama yang ada di Kaliwungu. Jadi mereka menyebar di setiap kampung, insya Allah ada naskah manuskrip. Lalu bagaimana bisa melacaknya? Kalau dengan pendekatan, mohon maaf ini, kalau dengan pendekatan struktural itu sulit untuk menemukan. Kenapa? Karena ada beberapa orang atau ahli waris yang tidak ingin agar naskah manuskripnya itu dipublikasi. Tetapi kalau pendekatannya kultural, mohon maaf ini, misalnya ini Pak Sapek, Mas Sapek. Kalau Pak Sapek dikasih surat untuk mengirimkan naskah di perpustakaan, itu sulit. Tapi kemudian kalau Pak Sapek kita angkringan dulu, lalu kemudian punya naskah berapa? Oh, ada ribuan di rumah saya. Nah, kalau seperti itu insya Allah akan bisa. Nah, oleh karena itu salah satu yang perlu kami tegaskan lagi bahwa insya Allah di Kaliwungu banyak manuskrip yang bisa kita akan bahasa Pak Abdullah itu eksploitasi dalam kajian ataupun penelitian gitu. Nah, salah satu upayanya ya dengan melakukan pendekatan kultural. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi ketuk tulang, barangkali dengan menggunakan kekuasaan kultural tadi. Kalau Pak Yepawi yang sudah ngendiko, semua selesai. Saya kira kok begitu ya, iya. Tapi kalau bahkan Budiah itu mungkin tidak selesai. Budiah Bupati. Oh, direkam ya. Ini urusan di sini pokoknya urusannya Pak Ifauji. Nah, lalu bagaimana kondisinya? Insya Allah kondisi aman, tapi yang paling berat adalah bagaimana kita melihat manuskrip-manuskrip itu ada banyak yang sudah rusak dan ada juga banyak yang masih bagus karena disimpan di tempat-tempat yang tidak representatif. Nah, disitulah kemudian sekolah filologi dalam rangka untuk melakukan upaya itu. LTNNU Kecamatan Kaliwungu dan MBCNU itu bersinergi dengan Perpusda itu dalam rangka untuk mengoleksi lataran. Oh ya. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih. Monggo, lanjutkan. Ya, saya sedikit ada catatan karena memang perlu saya komentari. Apa yang disampaikan Pak Fikri itu betul, tetapi yang saya Ibu, ada pendekatan lain selain kultural, emosional, yang paling ampuh adalah pendekatan finansial. Itu betul. Karena pengalaman sendiri saya. Ketika saya terjun ke Keraton Kanoman Cirebon untuk mencari naskah Satoriah untuk satu studi S2 waktu itu, ada penerus pangeran-pangeran dari keraton itu. Ketika kita temui, beliau punya naskah Satoriah. Tapi ketika kita temui beliau sudah di depan pintu rumah beliau. Mau menulis naskah lagi. Dia dengan marahnya, sudah banyak mahasiswa datang ke sini dari UI, dari UGM, dari Semarang. Saya tidak dapat apa-apa. Saya ini generasi penerus. Kenapa saya tidak dapat apa-apa? Jadi orang-orang seperti itu butuh uang, butuh finansial, dan butuh kedudukan gitu. Kalau dia diwongke, diangkat menjadi apalah begitu oleh bupati, itu dia mungkin akan memberikan semacam naskah-naskah untuk dilestarikan dan seterusnya. Yang kedua, memang Ibu Ati Pirso bahwa Perpusnas itu masih ada program hunting naskah. Naskah-naskah yang ada di masyarakat akan dibeli oleh Perpus Nasional dengan berapa jeti
atau berapa M, 2 M mungkin setelah itu, matur nuwun Mas, maksudnya gitu ya, 2 M itu matur nuwun Mas, setelah dibayar berapa jeti, baru kemudian 2 M matur nuwun Mas. Memang itu ada program di PNRI, Perpusnas, bahwa kalau ada naskah di masyarakat akan dibeli berapa juta, silakan. Saya sendiri kemarin, baru saja saya yang sudah diagendakan di katalog di sini, naskah manakib itu yang punya orang Guru Bayan Kalimu, itu sebetulnya sudah lama di beberapa bulan di rumah saya, tapi beliaunya tidak mau saya pinang itu naskah itu. Dia mengatakan kalau mau minang mungkin anaknya boleh, tapi jangan naskah ini gitu. Ya Allah, nggak boleh itu. Mau saya beli, nggak boleh juga. Itu bukan pendekatan komersial, tapi itu karena mempertahankan silsilah duriahnya, peninggalan duriahnya. Itu menjadi keramat dari duriahnya beliau begitu. Jadi itu teman saya, ada yang kultural, ada yang komersial. Mungkin nanti bisa PDKT. Di Kendal ini Sewu ada naskah. Saya pernah mengadakan penelitian dengan Ibu Profesor Edi Setiawati almarhum dulu waktu Dirjen Budayaan di sebelah barat Eka Jaya, Aneka Jaya ya. Itu ada di situ di agak belakang itu banyak naskah yang akhirnya dibakar juga, Bu, disampahkan. Ada beberapa yang diselamatkan, ada naskah yang dua aksara. Ada aksara Jawa, ada aksara Arab di situ. Dan memang beliau penelitian dwi aksara waktu itu Bu Edi. Nah mungkin hal seperti itu bisa dilacak kembali, aksara lagi mungkin yang masih punya keluarganya masih bisa ditinjau kembali atau dilacak lagi ke lapangan. Saya kira demikian Mas, tambahan sedikit saya monggo. Jadi itu Bu Ati. Untuk mencari naskah memang ada beberapa pendekatan seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Yang pertama dengan kultural, tidak ngopi, tidak nipu kucing. Yang kedua dengan finansial ya Pak ya. Kemudian untuk penanya yang kedua, silakan dari para hadirin. Silakan Mas Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nangkepin sekaligus mungkin nanti jadi saran masukan gitu. Jadi salah satu tadi yang disampaikan Pak Abdullah itu saya alami. Jadi ketika tahun lalu kami bahasan pendamping ya, di naskah itu memang sebenarnya kenapa akhirnya banyak yang tidak menghendaki itu salah satunya juga karena eksploitasi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Jadi pengalaman saya kemarin memang awal-awal ke mbah saya sendiri itu tanya gitu bahwa mbah niki naskah angsal buatan kula beto gitu. Saya bawa untuk saya teliti, kebetulan saya kuliahnya di jurusan yang demikian gitu. Salah satu pesan mbah saya cuma bilang gini, yang penting ojo di fotokopi gitu. Lah napa mbah ngoten napa? Soalnya dari dulu tuh saya punya naskah ini tuh saya tidak pernah dapat apa-apa gitu. Betul gitu. Karena orang-orang di luar sana naskahnya difotokopi, dijilid ulang, dijual, dieksploitasi besar-besaran, sedangkan pemilik naskah nggak dapat apa-apa gitu. Nah mungkin ini jadi apa ya, kita perlu duduk bareng supaya sama-sama terbuka lah ini untuk apa, bagaimana, dan ada batasan-batasan itu. Makanya kemarin saya sama Bu Ati juga ke depan mungkin nanti Perpusda kalau misal mau alih wahana gitu Bu Ati, alih media, ada satu surat yang ini boleh nggak dipublikasi gitu supaya ada kekuatan hukum tetap gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Terus yang kedua mungkin tadi saya sepakat juga Pak Ibnu gitu. Jadi bahasannya Pak Ibnu ini kalau Mbah Yai Fauzi ngendikan selesai semua gitu. Nah mungkin ini perlu semacam apa nggih, semacam barangkali tadi naskah di Kaliwungu sangat banyak, barangkali dengan dawuh misal kiai-kiai di bahasanya di dawuh ya di nopo ya, bisa nggak kira-kira melalui MWC dengan struktur yang ada, kiai-kiai yang punya naskah monggo silahkan didaftarkan atau bagaimana, atau dikumpulkan kita kaji bareng-bareng dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih, matur nuwun. Dan barangkali teman-teman yang lain ini yang baru datang, kalau di rumahnya mbahnya atau siapa boleh, meskipun ini temanya Kaliwungu tapi barangkali ada naskah dari luar, naskah manuskrip tulis tangan, punya mbahnya, punya saudaranya, punya
kakek-kakeknya boleh gitu, misal mau ada tanggapan dan sebagainya. Ngoten Mas Samsul, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Ya tadi saran Mbah Fauzi gitu. Kalau begini, menurut saya pertama kita sebetulnya Bu Adi Menjeru bisa PDKT sama Bu Ati. Maksud saya Bu siapa? Tadi yang sebut tadi. Ya, Ibu Bupati lah gitu. Jadi bagaimana pengen bisa punya proposal yang tajam yang jitu untuk mengetuk pintu Bupati agar digelontorkan dana untuk hunting ini. Itu keren. Teman-teman dari ini anak-anak muda seperti Mas Lulu ini mungkin bisa membantu untuk membuat proposal itu, Mas Fikri dan sebagainya. Karena itu memang dari situ pintunya. Kenapa? Karena Bupati harus care, harus peduli dengan penyelamatan naskah-naskah itu. Kalau hanya dipikir Bupati sendiri atau Pak Wahyu, itu tidak punya ketajaman ke bawah. Tentu nanti mungkin oleh Bupati akan digodok mungkin dengan DPR dan seterusnya. Ini luar biasa kekuatannya untuk menghunting, bukannya kali ini Kendal dikosek sudah, insya Allah. Apalagi saya Bupati tadi Mas Lulu juga bilang bahwa ada baiknya Perpusda ada kerjasama MOU dengan Fakultas Ilmu Budaya Undip atau Fakultas Dakwah UIN misalnya yang juga mengkaji naskah. Itu akan tambah kuat untuk memberikan satu latar belakang pemikiran, latar dasar pemikiran bahwa pentingnya penyelamatan naskah-naskah itu untuk pembangunan Kendal ke depan. Gitu. Jadi apalagi kemarin teman-teman dipandegani oleh editor Mas Ibnu Prof. Puja itu kan sudah melahirkan satu buku Kalimu kan, buku Kalimu pertama. Nanti Kalimu kedua mau terbit lagi, Kalimu ketiga. Nah itu nanti diantaranya bisa saja dari situlah bisa lahir dari naskah-naskah itu untuk edisi berikutnya, edisi teks kritis dari naskah-naskah Kalium, naskah tadi mana, bisa mana lagi yang bisa dijadikan satu kekayaan intelektual mengangkat martabat masyarakat. Amin. Saya kira demikian Mas. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, yang ketiga, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan dan kesempatan ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jadi memang betul kelas ini nanti itu memang perlu diberikan semacam akses gitu ya, akses supaya bisa masuk ke masyarakat baik secara pribadi maupun ke lembaga-lembaga pondok pesantren. Dan akses itu tentu saja harus di bawah naungan Dinas Perpustakaan Daerah. Jadi saya setuju teman-teman ini memang harus mengirimkan proposal. Jadi akses itu memang harus ada dan didukung dengan tadi pendekatan finansial itu yang sangat perlu gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Mas Fikri ya. Itu di Kalimu yang sering jarang sekali didengar itu adalah serat yang serat sujinah gitu ya. Saya pernah dengar serat sujinah itu, apakah itu ada di Kaliwungu atau di mana gitu ya. Kan saya cari-cari informasi serat sujinah itu kok tersimpan di pondok pesantren APIK Kaliwungu. Tepuk apakah betul gitu ya? Jarang sekali kita dengar serat sujinah. Serat sujinah itu kan putrinya Sunan Katong gitu. Jadi kalau memang itu betul ditemukan itu ya karena akan menjadi salah satu tokoh pembanding R.A. Kartini gitu. Ya itu tokoh putri gitu ya, dengan tulisan-tulisannya yang menggugah peran perempuan di masyarakat itu. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi
informasi sekaligus usulan. Itu saya kira nanti di follow up mungkin nanti Pak Soleh. Pertama, sumber informasi awal itu dari siapa? Karena memang dalam konteks belajar naskah, belajar tradisi lisan itu kita harus mencari pewaris ahlinya siapa. Pewaris ahli dari naskah itu bahwa dari sebuah tradisi itu siapa? Nah, itu mungkin dulunya siapa atau mungkin kunci atau apa mungkin bisa dari situ. Karena bagaimana naskah di Kalimun memang ada yang dimiliki oleh para kiai, ada di antara Pak Kiai Soluddin dulu pernah dipamerkan di festival Al-Takim Kalimun tahun 2000 sekian itu cuma Pak Sohi dan sebagainya Pak Isos yang kita dipanggil masuk Kalimun. Mungkin masih bisa diberi PKT pada Mr. Kiai Soluddin misalnya. Monggo nanti bisa dengan berbagai elemen lah bersama untuk mengenalkan itu. Mungkin sebenarnya bisa juga dihakim lagi, tapi itu dari Pak Soleh bisa saja itu dihakim lagi. Yang pertama nanti kalau memang itu satu naskah yang bagus, kemudian representasi dari seorang wanita, apalagi keturunan Jumina, apa tadi? Gimana ya? Perlengkapan misalnya, itu apalagi luar biasa bagus untuk apalagi kemudian bisa diekspos hasil suntingan tesnya luar biasa, mungkin malah melengkapi ini gitu saja karena itu mungkin bernuansa Islam dan sebagainya. Saya mungkin Mas moderator boleh ditutup mungkin ini belum kelar maghrib atau asar ya. Oke, terima kasih sangat kepada para saudara. Jadi memang teman-teman PR dari kita dari tahun kemarin itu memang terkait dengan pengusulan manuskrip yang kita sudah kerjakan. Karena kita sudah tahu bahwasanya di seluruh tempat itu sudah ada manuskrip, tapi terkadang kita terkendala di peredarannya. Bagaimana biar manuskrip itu bisa kita akses dan sebagainya. Oke, saya sebagai moderator sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.